Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah berpakaian rapi? Nah, yuk kita semua ibadah sekolah minggu pagi ini. Semangat ya. Oke. Kami di sini juga berdua bersemangat ya untuk memimpin pujian pagi ini. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah pagi ini. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan kasih-Mu sungguh indah buat kami semua. Pimpin kami Tuhan untuk ibadah pagi ini, biarlah hati kami menyenangkan hati Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih indah dari pelangi. Yuk. Lebih indah dari bunga di padang.
dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus melihat kita bukan karena harta dan rupa kita. Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita, sayang kepada kita karena apa adanya kita. Yuk kita siapkan hati kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Bukan karena harta, bukan karena harta, bukan karena rupa. Yesus datang, panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Bukan karena harta, bukan karena harta, bukan karena rupa. Yesus datang, panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dalam ibadah Komisi Anak pagi hari ini. Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat semua, bukan? Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu ada sukacita dalam kehidupan kita karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Nah, pagi ini
kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana karakter atau sikap kita yang dikehendaki Allah dan bagaimana karakter atau sikap kita yang tidak dikehendaki Allah. Ya, kita pagi ini akan belajar dua karakter yang berbeda. Sebelum kita masuk dalam ayat firman Tuhan pagi ini, kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik, yaitu tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tentu masih ingat bahwa bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan, penganiayaan di tanah Mesir melalui seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Musa. Nah, Musa bersama-sama dengan Harun diutus oleh Tuhan untuk menjadi wakil Allah, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun, ada seseorang dari suku Lewi yang bernama Korah bersama dengan Datan, Abiram, dan On. Mereka mengajak 250 pemimpin umat untuk memberontak kepada Musa. Adik-adik, kita mau baca ayat firman Tuhannya, yaitu di dalam Bilangan 16 ayat 1. Boleh siapkan Alkitabnya adik-adik? Kita baca di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 2. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Nah, tadi disebutkan bahwa siapa adik-adik? Korah, Datan, Abiram, dan On mengajak 250 orang pilihan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberontak kepada Musa. Nah, adik-adik, memberontak itu artinya tindakan melawan, tidak mau taat, tidak mau menurut kepada perintah. Mengapa mereka memberontak kepada Musa? Ya, kita baca lagi adik-adik dalam ayat firman Tuhan dalam Bilangan 16 ayat 3. Bilangan 16 ayat 3, demikian firman Tuhan, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Adik-adik, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa yang memberontak terhadap Musa itu salah satunya siapa adik-adik? Bernama Korah. Ya, Korah itu adalah bani atau suku Lewi yang bertugas melayani umat Tuhan di kemah suci. Dan orang-orang yang dipercayakan untuk melayani di kemah suci itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dan itu adalah tugas yang penting. Namun, Korah menginginkan jabatan yang lebih. Korah sombong dan tidak taat kepada pemimpinnya. Nah, tadi juga disebutkan selain Korah ada pula siapa? Datan dan Abiram yang memberontak terhadap Musa. Datan dan Abiram itu adalah dari bani atau suku Ruben. Mereka bersungut-sungut, sombong dan tidak taat kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Dikatakan dalam Bilangan 16 ayat 12-14, nanti adik-adik bisa baca, bahwa Datan dan Abiram tidak mau datang kepada Musa. Pada waktu Musa memerintahkan mereka untuk menghadap dia, mereka tidak taat kepada pemimpinnya. Mereka tidak taat kepada perintah Musa. Nah, apa yang terjadi adik-adik terhadap Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak melawan Musa?
di dalam Bilangan 16 ayat 30 sampai 33 dan ayat 35, nanti adik-adik juga bisa baca. Disebutkan bahwa Korah, Datan, dan Abiram ditelan bumi bersama segenap orang yang bersamanya atau seluruh keluarganya. Dan 250 orang yang diajak untuk memberontak pun mati. Mereka hangus terbakar oleh api yang berasal dari Tuhan. Tidak hanya mereka itu saja, tetapi juga ada umat Israel lain yang memberontak kepada Musa. Mereka pun mati kena tulah. Dan jumlah mereka yang mati adalah sebesar 14.700 orang. Ya, Korah, Datan, Abiram, On tidak dapat mengendalikan diri sehingga sikapnya menjadi sombong, bersungut-sungut, tidak taat. Maka apa yang terjadi adik-adik? Allah menghukum mereka. Kalau Musa dan Harun, mereka dapat mengendalikan diri, yaitu melalui doa dan penyerahan kepada Tuhan. Maka Allah mengasihi mereka. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Siapa yang tidak dapat mengendalikan diri, sehingga sikapnya sombong, suka bersungut-sungut, suka melawan, dan tidak taat kepada orang tua atau orang yang lebih tua? Nah, sekarang adik-adik saatnya untuk mengakui dan minta ampun kepada orang tua, atau kepada orang lain, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Agar Tuhan mengasihi adik-adik semua dan tidak menghukum adik-adik. Bagaimana supaya kita bisa seperti Musa dan Harun, bisa memiliki sikap mengendalikan diri, yaitu dengan berdoa dan penyerahan kepada Tuhan. Maka Allah yang akan berkarya dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa taat dan tidak memiliki sikap memberontak. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini yang dapat kakak sampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan kita semua. Ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Ayat hafalannya diambil dari Bilangan 16 ayat 31 sampai 32. Bilangan 16 ayat 31 sampai 32. Maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka. Ya, demikian ayat hafalannya, adik-adik hafalkan, dan kita akan tutup ibadah Komisi Anak pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul dalam ibadah Komisi Anak. Kalau tadi kami juga sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami semua. Terlebih adik-adik, biarlah mereka boleh taat, mereka boleh setia, mereka tidak memberontak kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua, dan mereka boleh hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang suka memberontak, yang suka melawan, biarlah Engkau ampuni kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh taat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Terlebih adik-adik dalam studi mereka, dalam setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah Engkau berkati. Kami mau menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, siapa yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti semua duduk diam mendengarkan firman Tuhan ya. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi kekuatan
kekuatan buat hidup kita. Ya adik-adik, karena kita adalah anak-anak pemenang. Nah, firman Tuhanlah yang menguatkan hidup kita untuk terus maju menjadi anak-anak pemenang. Oke adik-adik, nah jangan lupa untuk uang persembahannya dikasihkan, dititipkan ke mama papanya ya. Nanti biar mama papanya yang menyerahkan ke gereja. Nah adik-adik, untuk minggu depan kelas kecil, kelas besar, dan kelas tengah akan mengikuti ibadah lewat Zoom ya Ci ya, lewat Zoom. Nah di minggu berikutnya baru akan mengikuti lagi lewat YouTube. Nah adik-adik tetap standby ya, mengikuti ibadah, jangan kemana-mana. Karena hari Minggu waktunya kita bersama Tuhan untuk memuji Tuhan bersama-sama ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah Zoom. Ya adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu membuat Tuhan senang, sehingga hidup kami selalu diberkati, hidup kami diberikan sukacita, damai sejahtera. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan yang membuat kami tetap kuat dan membuat kami menjadi anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan kalau kami terlahir menjadi anak-anak pemenang dan kami mau menjalani hari kami dengan penuh percaya diri bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kami, bahwa Tuhan Yesus selalu ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Diberkati kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah pagi ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Dah.